Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guys. Semoga pagi ini sehat dan bisa berkarya, berproduktif ya, dan bisa bekerja dengan optimal. Pagi ini hari Jumat ini saya memasak bubur. Lama saya tidak memasak bubur. Ini Dafa kangen masakan buburnya karena buburnya gurih ya. Saya masak bubur, nanti nasi dikasih campuran jagung sama saya kasih santan, nanti juga saya kasih tambahan sosis nih, tapi belum saya masukkan ya. Sosisnya nanti terakhir karena sosis itu bisa mewarnai masakan, jadi kita kasih bagian belakang. Nanti buburnya akan saya makan bersama nih tahu gorengnya dibumbui biasa racik tempe, itu gurih. Kalau dipakai begini kita marinasi dulu ya, direndam dulu kurang lebih ya setengah jam lah, baru kita goreng nanti. Ini saya juga sudah siapkan telur rebus nanti untuk topping makan buburnya. Dan tak lupa ini tredet. Ini masakan biasa dimasak ibu saya dulu waktu saya muda. Ini lodeh tempe. Lodeh tempe hanya gampang bumbunya. Saya tidak menumis bumbunya karena masih banyak kemarin. Sambal ini kalau kita beli makanan pasti dikasih sambal ya, jadi sambal itu sudah menu bumbunya lengkap, jadi sebagai bumbunya lodeh tempe ini nanti pedas, nyaman dan gurih karena dikasih santan. Ini masakan waktu kecil, kalau saya di kampung sering dibikinkan dulu sama ibu saya ya. Nah ini sebenarnya dua masakan saya masak jadi satu. Nih di bubur, ini sayur lodeh tempe. Ini enak, ini sudah mendidih tapi saya kecilkan apinya karena saya mau fokus di buburnya dulu ya. Bubur kalau tidak diaduk nanti akan di bawah itu berkerak. Ini makanya kita aduk. Kalau yang sayur enggak apa-apa, dikecili apinya aja sekali-sekali baru kita aduk. Nah teman-teman, bubur ini bagus ya dimakan untuk orang yang punya diabetes. Jadi orang diabetes itu kan pasien saya banyak ya, kelihatan pucat, badannya kuning kayak jerami, rambutnya rontok kayak orang enggak bersemangat, itu karena asupan gizinya biasanya kurang. Mereka takut makan, takut kadar gulanya tinggi. Nah ini salah satu alternatif untuk gantinya nasi dimakan untuk orang-orang yang kencing manis. Kenapa bubur ini bagus? Karena begini prinsipnya, gula di dalam makanan itu ada dua, gula simplek, nanti gula yang langsung di dalam darah itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah kalau glukosa ini nanti langsung beredar di dalam darah, itu menyebabkan kadar gula darah kita tinggi ya. Itu khusus untuk orang yang punya sakit diabetes atau kencing manis. Sedangkan fruktosa itu gula simplek juga, tetapi dia ditimbun di dalam jaringan, akan membuat orang itu jadi gemuk. Nah glukosa ini kalau kita masak pakai nasi Magic Jar, dia akan tetap terkumpul di situ kandungan glukosanya. Makanya nasi biasanya untuk orang-orang diabetes sangat dihindari ya. Jadi harus dikasih
pengganti beras putih ini dengan macam-macam beras ya. Bisa beras yang merah, bisa memang khusus beras diabetes, bisa juga dicampur beras kongbap namanya ya. Tetapi itu kadang-kadang menyulitkan, yang ada di pasaran banyaknya beras putih. Saya sudah buktikan bahwa kalau kandungan nasi yang kita masak dengan magic jar itu tetap menaikkan kadar gula. Tetapi bila kita masak, kalau orang katanya lontong menurunkan juga kadar gula atau gula darahnya tidak tinggi, ternyata setelah saya buktikan, saya praktekkan tidak juga, masih tinggi. Jadi saya beberapa kali melakukan ya eksperimen lah menurut saya ya, pasien-pasien saya, keluarga saya coba untuk suruh makan lontong, ternyata masih tinggi. Nah ini terus saya coba suruh mereka makan pakai bubur, ternyata turun kadar gulanya. Setelah saya pahami, kemungkinan bisa satu, ini dengan dimasak kan diencerkan ya, jadi kandungan gulanya akan turun dengan pengenceran. Dan yang kedua, ini dimasak ya, dimasak dengan pemanasan. Jadi gula itu kalau dipanaskan kan dia akan proses kimia, namanya apa ya, saya kurang paham, teroksidir atau apa ya, dia akan berubah. Nah dia akan berkurang kadarnya di dalam nasi ini yang kita masak jadi bubur. Jadi untuk orang yang diabetes kan takut makan nasi tuh, padahal nasi itu enak kalau orang Indonesia karena kita perutnya perut nasi ya. Salah satu alternatif adalah dengan membikinnya jadi bubur ini ya. Saya sudah buktikan ini tidak terlalu tinggi kandungan gulanya, mungkin berkurang 50%. Ini mirip-mirip juga proses masaknya, mirip proses masak orang zaman dulu ya. Tapi ini yang bentuk encer. Kalau zaman dulu orang memasak adalah kita didihkan beras yang kita masak sampai mendidih, terus kita buang ini tajin yang kayak gini nih ya. Tajinnya dibuang, terus habis itu kita ambil itu nasi yang sudah peroi itu, kita masukkan ke dalam dandang atau soblok. Nah habis itu dikasih air biar larut, baru kita masak sampai matang. Ternyata itu juga menurunkan juga kadar glukosa di dalam beras yang kita masak jadi nasi itu. Kalau sekarang ada produk namanya Kokenkov 2, yaitu produk Korea untuk rice cooker yang prinsipnya mirip orang mengukus itu. Ada produk yang terbaru kemarin kan generasi 1 itu, tapi harganya lumayan lah, di atas 2 juta. Ini saya punya, tapi karena saya kan enggak kencing manis, jadi saya jarang masak pakai itu magic jar Kokenkov generasi 2 ya. Bagi penderita kencing manis bagus juga itu tuh dipakai ya. Nah untuk orang yang kencing manis juga jangan terlalu banyak makan yang golongan gandum-gandum tuh roti tawar, roti wade-wade itu dikurangi ya. Saya biasanya sih kalau pagi juga makan roti aja, soalnya kadang-kadang salah masak, saya panaskan saja pakai alat ini, toaster ya, toaster atau apa ya, roaster untuk memanaskan kue. Tetapi kurang enak kita itu kalau makan, memang sudah terbiasa perut nasi ya, makanya mau ndak mau harus makan nasi. Nah nasi itu kalau untuk orang yang umur sudah di atas 40 tahun itu harus dikurangi ya. Kalau ndak nanti walaupun kita ndak ada turunan kencing manis, bisa saja kita nanti akan dapat penyakit tersebut. Bisa karena memang itu tadi, kita berasnya gampang didapat, mana semua makanan karbohidrat banyaknya, sama gula juga murah harganya. Nah itulah yang membuat penyakit-penyakit gula atau penyakit degeneratif lain saat ini jumlahnya meningkat.
Nah, untuk itu memang harus ada solusi-solusi untuk mengatasinya ya. Solusinya satu, kalau untuk mencegahnya bisa juga dengan makan dengan didandang, disoblok, atau juga kalau males zaman sekarang, zaman now udah model-model yang susah-susah itu beli aja magic jar atau smart cooken generasi kedua dari Korea, itu bagus. Tapi karena itu mahal, bisa saja dengan itu tadi agak ribet sedikit tapi bagus untuk kesehatan. Tapi kalau saya suka bubur, gurih rasanya kalau ada santannya ya. Nah, ini tips untuk orang-orang yang punya sakit kencing manis ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit degeneratif itu ya, karena penyakit kencing manis itu penyakit metabolik. Jadi bila merusaknya sistemik ya. Sistemik itu seluruh sistem tubuh kena, pasti ada bergejala, ada berkeluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut, taruhlah rambutnya warnanya jadi kemerah-merahan, bisa juga rontok ya. Dari matanya biasanya kalau kadar gulanya tinggi menjadi agak rabun, agak kurang jelas melihat ya. Dari kepala itu kalau kadar gulanya tinggi pusing, karena mirip juga dengan sirup itu. Kalau sirup itu kalau kental sekali dia susah mengalir. Begitu juga di pembuluh darah yang di kepala, dan itu bisa juga menyebabkan stroke loh. Jadi jangan pikir bahwa stroke itu hanya stroke perdarahan pecah pembuluh darah karena tensi tinggi. Stroke karena kadar-kadar di dalam darah yang tinggi juga bisa ya. Contohnya kencing manis, asam urat, itu bisa juga menyebabkan stroke. Pasien saya banyak juga yang kencing manis tapi stroke ya. Nah, walaupun tidak ada tekanan, kalau ini nanti menimbung di jantung ya, bisa serangan jantung ya. Kalau di ginjal, karena fungsi ginjal meningkat dengan nyaring gula, ginjalnya jadi rusak, jadi bocor. Kalau di tangan, di kaki biasanya keluhannya kram-kram. Bisa juga keluhannya dengan itu bisulan, gatalan ya, banyak lagi lah keluhan orang kencing manis. Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar mencari makanan alternatif biar kita terhindar dari penyakit kencing manis. Mulai sekarang kurangi yang manis-manis ya, yang bangsanya karbohidrat tinggi, yang juga golongan itu gandum-gandum ya. Gandum-gandum itu tinggi kandungan gulanya ya. Juga jangan minum pakai gula pasir, gantilah gulanya dengan gula sintetis ya. Bisa juga dengan gula aren itu, gula nira. Ternyata setelah diselidiki, gula nira itu tidak setinggi gula kelapa. Boleh dikonsumsi sebenarnya walaupun tidak hari-hari untuk orang kencing manis. Tapi hati-hati, banyak gula yang dipalsukan, bilangnya gula kelapa tetapi gulanya gula tebu yang dibikin mirip gula kelapa. Kalau saya bedakan, gula yang asli nira itu biasanya lebih lembut teksturnya. Kalau gula pasir biasanya masir gitu ya, mudah patah, mudah kayak salak, itulah masir. Nah, ini sudah matang buburnya. Nah, ini nanti bisa kita nikmati. Sekian dulu vlog saya. Mudah-mudahan tips tersebut bermanfaat ya, terutama bagi yang punya sakit kencing manis. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari, semoga sehat selalu. Ini saya beralih dulu ke masakan sebelahnya ya. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.